Lesti. Mengenai lagi maraknya lagi tambah kesini makin kesini makin jadi gitu ya. Ketika kejadian yang kemarin laporan pengacara dan Pak Yoni juga sudah speak up gitu. Gimana nih ketika akhirnya Pak Yoni sudah speak up, dirimu seperti apa? Boleh ceritain nggak sih Kak awalnya dulu deh sampai akhirnya ini tuh terjadi, kenapa? Awalnya jadi gini Mbak, kita Pak Yoni LP itu kan nggak langsung di LP sebenarnya, itu ada prosesnya. Makanya dibilang kenapa sih kok baru tahun ini gitu, kenapa nggak dari tahun-tahun lalu. Dari tahun-tahun lalu tuh ada masanya beliau itu dapat informasi dari kawan sehingga tahu dari YouTube, meneliti YouTube tersebut, menganalisa YouTube tersebut. Terus juga kan ya beliau banyak kerjaan juga yang lain, sehingga mungkin masih ada keraguan kira-kira nih ditegur nggak ya, apa nggak, sambil menunggu itikat baik. Sebenarnya lamanya itu menunggu itikat baik bertahun-tahun, sampai pada saatnya kemarin itu ketemu Pak Ilham, diskusi, menghubungi, tidak dapat tanggapan. 3 kali Pak Yoni ke sana turun gunung, langsung sowan beliau ke rumahnya Lesti, tapi juga nggak ada tanggapan. Mungkin di situ jadi mungkin ya namanya Pak Yoni kan juga manusia biasa ya, jadi beliau pikir mungkin dengan kita lapor mungkin polisi kali ya yang bisa bikin kita duduk bareng itu doang. Jadi nggak ada hal yang lebih dari itulah ya, nggak ada kepikiran denda 4M gitu, nggak ada sama sekali, kita nggak ada. Semuanya itu kalau yang namanya denda, tuntutan itu memang berdasarkan pasal tersebut yang memang turun dari Poldanya langsung dari sana. Bukan kita yang ngarahin untuk pasal berapa, kan kita nggak paham. Bukan ranah saya juga gitu. Ya. Kak, sosok dari Pak Yoni sendiri sampai akhirnya kamu bisa harus, ya ini kayaknya harus kita tahu ya, maksudnya sosok beliau seperti apa sih? Saya jadi bercerita sedikit ya. Boleh. Sebenarnya saya itu bukan pengacaranya yang diberitakan. Saya ini penyanyinya. Pada saat umur saya 16 tahun, beliau memberikan kesempatan saya menyanyikan lagu yang berjudul Usai. Saat itu tuh kita kayak kompetisi, tapi hanya 4 orang yang memang dipilih oleh beliau. 3 orang itu penyanyi yang sudah berpengalaman lah. Ya Tuhan ternyata memilih itu di saya. Dia kasih kesempatan saya buat video klip di Bali bersama dengan Emma Tiana dan segala macam. Beliau memberikan saya pengalaman yang baik di dunia nyanyi, sampai akhirnya saya bisa masuk ke dunia entertain. Itu semuanya dari beliau. Banyak sekali jasa yang dia berikan kepada saya. Jadi di saat saya pikir di saat masa tuanya dia, usia kan dia udah 70 tahun ya. Saya pikir kalau bukan saya yang ikut mensupport dalam arti kata yang positif ya, maaf ya. Contoh mungkin kalau misalkan beliau lagi nggak bisa mengunjungi Lesti atau mungkin nggak bisa apa, ada saya wakilnya, makanya saya dibilang asistennya. Jadi apa jasa-jasa yang dia kasih ke saya nggak pernah lupa. Saya bisa bernyanyi, saya bisa kenal banyak artis, itu dari beliau. Dan dia begitu tulus ke saya gitu. Jadi kita hubungannya sampai sekarang masih baik, dari umur saya 16 tahun sampai sekarang. Sosok beliau tuh di mata Kak sendiri seperti apa sih, yang ngedidik orang, yang memberikan pelajaran mungkin banyak hal ya? Dia itu udah kayak kakak, guru, sahabat, segalanya lah buat saya. Sampai saya ikhlas kalau memang ada, ya maaf ya dihujat sama netizen, dibilang saya meres, saya apa, saya ikhlas semua buat dia, karena memang dia nggak seperti itu. Dan saya pikir juga kan Allah maha segalanya, kita memang nggak ada hal yang negatif kok ke Lesti juga, mohon maaf, nggak ada hal yang ingin Lesti di penjara apa sama sekali ya. Pak Yoni itu hanya ingin ketemu. Setelah ketemu mau bertanya, Mbak Lesti ini bisa nyanyi lagu ini dari siapa yang suruh, dan gimana kronologi. Dan kalau memang ternyata Mbak Elka itu bilang, oh nggak tahu tuh Pak, gini. Kalau begitu kan kita bisa menelusuri akun-akun tersebut, minta pertolongan ada Polda. Makanya kenapa adanya LP, agar kita meminta tolong pun pasti akan ditolong sama pihak Polda. Karena polisi kan itu ada bagian cybernya yang bisa menganalisa ya kan. Kalau memang bukan Mbak Lesti ya gitu, kan sama-sama yuk gitu.
Berarti keinginan dari Pak Yoni itu paling tidak kelunuan kah atau meminta izin kah? Karena kan di sini izin dan royalti itu berbeda gitu ya, kayak ketika orang mengcover apapun. Ceritanya seperti apa sih? Memang Lesti itu mengcover kah atau cuma ketika dia nyanyi di mana di cover sama seseorang, sama orang yang mungkin melakukan hal itu, ketika tiba-tiba ini menjadi booming gitu? Seperti apa? Kalau di rekaman yang kami simpan itu ada beberapa cover yang itu di dalamnya. Satu, pertama ada rekamannya dia nyanyi waktu di mana ya, di manggung itu. Yang kedua ada rekamannya yang beliau nyanyi, itu nyanyinya memang rekaman recording karena memang suaranya beda, bersih, jernih begitu. Nah, ketiga yang Arjunanya Buaya Buntung yang dipopulerkan oleh Mbak Inul juga beliau nyanyikan, tapi dengan versi lagu kata apa ini apa gitu loh, yang saya nggak paham ya, hanya kan beliau mungkin bisa ini, tapi memang ya itu lagunya beliau gitu, dan suaranya juga suaranya Mbak Lesti gitu. Dirimu sendiri waktu pas awal ini ya, ada kepikiran untuk Kapolda, apakah memang ini ada discuss dulu nggak sih, atau minta masukan ke kamu dulu, atau memang dari pure dari beliaunya nih akhirnya karena kamu lebih dekat udah yuk kayaknya harus lebih diinin aja deh, kita lakukan aja deh biar langsung ada respon dari pihak sana? Karena dari somasi pertama, kedua kan juga makan waktu 3 minggu ya, makan waktu 3 minggu, beliau datang juga makan waktu. Dari somasi juga kita kasih waktu lagi 3 bulan, nggak langsung yang kita yuk ke kantor polisi yuk. Itu banyak sekali pertimbangan dan banyak sekali proses. Makanya yang dibilang bertahun-tahun, kenapa baru sekarang? Karena bertahun-tahun itu adalah proses kita berpikir matang-matang. Karena memang kan kita juga nggak biasa mau nyakitin orang juga, enggak lah. Nggak mau juga Lesti dalam tekanan, enggak lah. Kita kan cuma mau duduk bareng gitu aja. Sebenarnya kalau memang Lesti bisa ditemuin pada saat kita kesana atau somasi, kan kita tinggalin tuh nomor telepon, alamat apa semua kan lengkap ya. Kalau memang Mbak Lesti belum sempet kan bisa ada adiknya, wakilnya atau siapa ya. Yang penting paling tidak ada feedback. Itu aja sih, nggak mungkin jadi itu akan di LP. Saya tuh tahu sekali Pak Yoni nggak ada unsur mau LP, nggak ada unsur mau apalagi memenjarakan Lesti nggak sama sekali. Berarti semua lagu yang di cover Lesti itu memang adanya ya? Memang ada? Ada. Saya ada bukti-buktinya, di Polda juga ada. Karena gini Mbak, di Polda itu kan kalau misalkan kita buat LP ternyata bukti-bukti dan saksi-saksi itu tidak cukup dan tidak memenuhi persyaratan, kita nggak mungkin ada dapat surat laporan itu, pasti akan disuruh pulang lagi untuk memenuhi kelengkapan, biasa begitu. Nah ini kan sekarang lagi proses ya, proses lidik gitu ya. Nanti kan akan dipanggil setelah mungkin minggu depan dipanggil untuk informasi prosesnya gimana. Pasti disuruh siapkan tuh saksi tersebut 2 orang. Setelah saksi itu 2 orang datang bisa, itu juga makan waktu Mbak. Saksi itu belum tentu bisa saat itu, nanti makan waktu lagi sampai nanti saksi 2 orang itu datang, kemudian baru setelah di ACC baru Lesti akan bisa dipanggil. Ya masalah Lesti bisa dipanggil atau enggak itu kan gimana Poldanya. Kalau saya bukan ranah saya untuk hal itu. Tapi kecewa nggak ketika sampai detik hari ini laporan somasi sudah dilakukan, pihak Lesti maupun label maupun pengacara sudah ada belum etika mereka menghubungi kalian gitu loh? Belum ada Mbak sampai sekarang, karena saya memang udah nunggu seminggu ya kayaknya ya, tapi belum ada yang respon dari pihak pengacara ya, manajemen kayak apa, belum ada. Itu yang ya kami terus menunggu aja. Tapi kan dari menunggu ini jadi banyak berita-berita yang tapi nggak apa-apa ya, simpang siur. Tapi ya saya pikir gini, kita itikat baik kok, mau simpang siur mau apa kan Allah itu nggak merem. Kita niatnya memang nggak ada yang aneh-aneh. Yang kalian tunjukkan itu, kalau banyak orang mengatakan bahwa kalian salah orang gitu. Ketika kalian menuju itu ke Lestinya, seharusnya kenapa tidak ke pihak orang yang mungkin penyelenggara, pihak label ataupun pihak yang stasiun TV ataupun manajemennya orang-orang yang ingin Lesti. Kalian dibilang banyak, kalian salah orang loh ke Lesti. Kalau ke pihak label kan Pak Yoni sudah ke sana ya, makanya udah bertanya.
ada Lesti datang nggak untuk minta izin ini? Pihak label sendiri kan bilang nggak ada izin. Kan Pak Yoni udah jelaskan. Sehingga tidak ada izin, tidak ada informasi. Kan jadi turun tuh yang kemarin saya bawa tuh. Yang lampiran hak yang dibilang hak memang hak ciptanya dari PT Arga. Suara kan PT Arga Suara ya. Itu. Biar kalau nggak ada dasarnya itu, mungkin kita juga nggak bisa klaim. Karena kan ada dasarnya itu juga. Ke stasiun TV-nya? Sudah? Nanti saya salah ngomong ya. Gak apa ngomongnya. Sudah Next. dilakukan mungkin kasih surat. Ya sudah, tapi tidak ada tanggapan. Makanya ya gitu. Dan lagi pula kan karena yang buat cover kan Lesti, yang lain tidak. Kenapa dibilang kenapa Lesti sih gini-gini kan gitu? Kenapa Aulia enggak? Sedangkan Bagai Ranting yang Kering itu dinyanyikan oleh Aulia, Sri Devi. Saya ada semua kok rekamannya. Memang dinyanyikan, tapi kan kita nggak komplain tentang yang masalah dinyanyikan itu. Kita ini klaim yang cover. Sedangkan mereka tidak cover lagu itu. Ya kita nggak mungkin klaim mereka dong, itu yang kalau saya klaim mereka itu yang salah. Gitu. Berarti mengcover itu adalah hampir kurang lebih merubah liriknya. Oh enggak. Mengcover itu nggak berubah lirik. Berarti menyanyikan ulang. Mengcover itu menyanyikan lagu yang bukan lagunya dia. Lagunya orang lain, makanya itu harus izin. Gitu. Nah, Kak, dari sampai dengan sekarang udah viral. Ini kan sudah viral, sudah kemana-mana. Sudah ada belum sih tanggapan dari pihak Lesti sendiri ataupun tim kuasa hukum yang menghubungi dirimu ataupun Kak Yoni? Belum ada dan sebenarnya sih saya mau untuk TII tadi itu lagunya TII Dahlia ya, mungkin TII Dahlia mungkin bisa sedikit memberikan informasi juga ya, kan mungkin kedekatan mereka. Kakak tadi bilang sudah ke label, tapi label mengakui memang tidak izin. Pak Yoni yang ke label, bukan saya. Pak Yoni sudah ke label. Mungkin nanti bisa tanya ke Pak Yoninya. Tapi paling tiga Pak Yoni sudah, dirimu juga mendapatkan informasi itu gitu kan ya? Iya. Sudah ke label, tapi label tidak mengiyakan bahwa tidak izin. Tidak mungkin maksudnya tidak ada Lesti datang ke situ untuk meminta izin atau apa, jadi nggak ada sama sekali gitu. Ke stasiun TV pun belum ada tanggapan dan tidak seperti apa? Ke stasiun TV tadi? Iya. Kan dirimu sendiri nih yang kabarnya katanya dirimu yang Mbak Fevi yang mengantarkan surat somasi itu ke stasiun TV. Kita kayaknya jangan bahas itu dulu. Itu next aja. Kalau itu dibahas nanti wah jeger sama anak nanti. Yang ini tolong Mbak di ini aja dulu. Karena kan untuk masalah Lesti sama Pak Yoni aja nih sekarang udah panas nih. Apalagi nanti kita masuk tambah session, mungkin next aja itu. Kecewa nggak sih dengan orang-orang yang maksudnya terlepas dari label Yang ataupun itu jangan stasiun, itu ya. yang label, stasiun TV ataupun pengacara, paling tidak pengacara lah ya. Pasti kan Lesti punya tim. Kecewa nggak sampai detik ini timnya Lesti sama sekali belum ada? Jujur kecewa. Jujur kecewa. Karena jujur aja ya, saya di sini kan maaf hanya niatnya bantu Pak Yoni Dores. Yang saya respect, support karena dia baik ya menurut saya. Dengan timnya Lesti diam, sehingga kan mungkin saya manusia biasa juga Mbak, yang nggak sempurna. Mungkin ada kata-kata saya yang salah, saya juga minta maaf gitu ya kan. Tapi pada dasarnya saya tidak ada juga itikat untuk hal yang enggak. Dengan timnya Lesti ini diam, jadinya kan ya timnya Yoni yang kelihatannya tuh ada maksud yang gimana ya kan, karena memang tidak ada klarifikasi dari pihak sana, sehingga kayak tambah buruk aja citra kita. Karena kan kita ini siapalah, bukan seperti diva seperti seorang Mbak Lesti kan gitu. Cuman kan Mbak Lesti harap tahu dong bahwa Pak Yoni Dores itu juga kan menciptakan lagu untuk Iis Dahlia dan Mbak Inul yang ibunya dia loh. Ibunya Lesti aja ibaratnya kan menghargai Pak Yoni. Masa ini anaknya diajak ketemu aja susah. Seorang bapak atau ibu kalau lagi lebaran anaknya nggak mau datang, nangis nggak kan gitu. Yang diinginkan Pak Yoni itu seperti apa untuk Lesti? Apakah cukup dengan ngobrol tadi meminta maaf atau ada sedikit seperti apa? Iya. Keinginan dari Pak Yoni. Keinginan Pak Yoni hanya ingin ketemu. Hanya ingin ketemu, mau nanya ini nyanyi lagu ini siapa yang suruh, dari mana dan apa itu dong, nggak ada hal lain.
gitu. Oke, Kak, tadi kan kakak bilang bahwa Lesti ini mengcover lagu Bagaikan ranting yang kering. Bagaikan Ranting yang Kering. Lagu ini kan awalnya dinyanyikan oleh Iis Dahlia. Betul. Oke. Pada saat itu, ketika kakak memang mengenal seorang Pak Yoni di umur 16 tahun, Iis Dahlia pun seperti apa ke Pak Yoni? Ya baik hubungannya. Baik hubungannya ya, sehingga beliau juga ngasih lagu untuk Teh Iis. Dan lagu itu saat itu booming. Itu HP Record, produsernya Pak Hadi. Ya kita kan Blackboard, HP Record itu kan kita satu inilah gitu, tahu. Dan nggak ada masalah sama, sampai kemarin pun sama Teh Iis nggak ada masalah Pak Yoni itu. Dan pernah nggak ada dengar kalau Yoni Doros ada pernah masalah sama nyanyinya? Nggak pernah ada terdengar kan ya? Iya. Bahkan dia orangnya low profile Mbak. Karya-karyanya dia, ibaratnya dia nggak perlu orang tahu dan nggak perlu juga show off, dia tuh gitu. Padahal banyak sekali artis-artis yang diorbitkan. Dia salah satu banyak lah ya gitu. Kalau untuk Inul sendiri, Inul pasti juga tahu. Inul meminta dibuatkan lagu, dinyanyikan lagu. Cara Inul ke Pak Yoni seperti apa yang kakak tahu? Ini sepengalaman saya ya. Pak Yoni bikin lagu Apa aja? banyak. Yuk kita joget sama-sama, itu dulu itu juga Inul. Bum bum banyak Mbak. Yoni itu hampir banyak lah. Kalau saya sebut satu-satu tinggal dilihat di albumnya aja. Itu yang terakhir ya Buaya Buntung sama Arjunanya Buaya. Dan itu juga saya ikutan juga ngegayat lagunya Mbak Inul gitu loh. Kalau misalkan jadi Mbak Inul kan mau denger lagu kan pasti kan harus ada contoh vokal. Saya ikut ngegaitin. Nanti Mbak Yoni, Fev, ini gimana menurut lo? Ini bagus gak? Gini gak? Ya kita cuma sharing. Bagus nih ya gini, ini lagu ini buat Inul nih gini gitu. Kak, dengan kejadian ini mungkin ada beliau Pak Yoni, orang-orang yang nantinya next yang sudah punya lagu-lagu itu mau di cover lagi, mau dinyanyiin lagi, akan takut gitu, akan takut nih sama Pak Yoni. Seperti apa nih? Apakah tetap dengan tadi adab izin dulu ya? Kalau dibilang takut, kenapa harus takut ya? Kalau memang bisa dihubungin, itu aja. Nggak perlu takut kalau memang bisa dihubungin. Kenapa harus takut kalau bisa dihubungin? Karena beliau hanya ingin bisa dihubungi, hanya silaturahmi itu, kenalan gini Mbak, gitu aja udah, gitu loh. Nggak ada yang lain, tanpa harus takut. Kata-kata izin itu perlu ya Kak? Kalau gini Mbak, saya pinjam hijabnya Mbak, kalau nggak izin gimana? Ya, gaji. Kak, kemarin kan juga sempat viral ketika dirimu di pengadilan di Polda gitu, marah Lesti tuh nggak akan menang, nggak akan juara kalau nggak nyanyi lagu itu gitu. Dan itu dirimu dihujat, dirimu juga. Apakah itu padahal kalau bisa dibilang nggak nyanyi lagu itu loh sebenarnya untuk menang gitu. Pertama memang itu salah saya untuk jadinya kelihatannya bicaranya seperti itu. Padahal kan itu saya sebelum nyanyi itu tuh ada saya ngomong yang lain dan ditanyanya hal yang sebenarnya bukan ngarah ke situ. Sampai itu sebenarnya ada yang diedit. Sedangkan yang bicara saya yang baik-baik, yang saya bilang Mbak Lesti tolong dong, Mbak Lesti kan tuh panutan, semua orang kan fans, semua ya kalau saya lihat jadi itu di TV kan saya hanya bisa lihat di TV. Yang sebenarnya saya pasti Lesti itu orangnya humble. Pasti Lesti tuh orangnya tuh bijak, nggak ada itu semua keluar di media gitu loh. Yang bagus-bagus ya saya ngomong tentang Lesti, saya bilang saya nggak pernah bilang Lesti suaranya jelek, nggak ada. Saya bilang saya ngefans Lesti tuh suaranya luar biasa, saya bilang gitu. Nggak tahu kenapa yang bisa timbul di saat itu. Kalau boleh tahu dirimu ketika ini penjelasan kenapa keluarnya omongan itu, karena ada apa sampai akhirnya omongan itu keluar gitu kan? Dan sebenarnya sih tahu saya emosi itu speednya aja ya kan dicepetin ya gitu, padahal nggak begitu emosi banget aslinya. Tapi jujur ketika hari ini kita bicara gitu, dirimu kan memang tadi bilang sosok Lesti itu seperti apa gitu. Tanpa adanya kasus ini, dirimu menilai Lesti itu seperti apa? Tanpa adanya kasus ini ya? Saya tuh ngefans banget sama dia. Saya tuh ngefans banget sama Lesti.
gitu loh. Dan saya ngelihat apalagi ya kan saya ikut juga ya. Eh, saya tuh salut bener-bener kok ada yang bisa suaranya keren banget begini. Sebenarnya bangga juga bagai ranting yang kering itu dinyanyiin sama dia, kenapa nggak bangga gitu loh. Saya juga seneng kalau lagunya, makanya gini, dengan adanya ketemu dengan Pak Yoni kenapa nggak nextnya bisa juga dia nyanyiin lagunya Pak Yoni yang memang untuk dia, kan itu. Dan satu kebanggaan juga mungkin Pak Yoni untuk bisa menciptakan lagu buat dia gitu loh. Mungkin kan silaturahmi itu kan terjalin kalau kita kenal sama-sama kan bisa kedepannya baik-baik. Dan saya tuh sangat menghargai Mbak Lesti, bukannya kebalikannya. Kalau yang kemarin tuh saya juga suka ketawa sendiri kalau lagi ngelihat tayangan-tayangan di medsos tuh. Ya saya pikir ini lucu banget gitu. Karena memang nggak ada niat ke situ, jadi saya anggapnya lucu aja. Mungkin supaya dia lucu gitu, mungkin supaya Mbak Lestinya cepet-cepet keluar kan gitu untuk buat. Tapi efeknya dirimu dihujat gimana? Demi Pak Yoni Dores, apapun saya ikhlas. Karena beliau juga ikhlas. Gitu. Banyak yang mengatakan bahwa ini pansos. Dirimu sendiri nanggepnya gimana sih? Kalau pansos dari kemarin banyak banget media yang mau ketemu, yang mau wawancara. Saya nggak ke situ. Dari stasiun TV ya. Terus live juga. Kalau live kan baru Rumpi sama Sarpro. Yang lain ada banyak yang calling. Cuman saya pikir kayaknya ini diem dulu deh gitu. Kalau terlalu kalau mau pansus mungkin udah diterima semua Mbak, ini enggak, aku enggak. Dan kalau mau pansus kenapa nggak dari tahun kemarin? Di saat lagi kurus, enggak gemuk. Ada juga lagi ada juga ketika Pak Yoni datang ke Rumpi ya, ke Rumpi, itu dibilang tuh kan gitu, lo katanya nggak butuh duit gitu, tapi lo bisa sendiri, artinya lo juga akan menerima bayaran di situ. Sebagai orang garda terdepannya seperti apa? Kalau untuk iya nih emang ada niat untuk masuk TV dan dapat duit kan gitu. Saya sendiri nggak ada kepikiran ke situ loh. Kalau bakalan dapat duit karena kita diundang, ditelepon. Kalau nggak datang nanti malah salah paham. Karena kita diundang ya kita datang. Dan lagi pula juga pikir kalau live di Rumpi itu kan lebih live, lebih real untuk Pak Yoni Dores menceritakan kronologi semuanya. Jadi nggak ada yang diedit-edit. Kalau live saya jujur aja saya lebih setuju untuk Pak Yoni untuk datang. Jadi saya pasti kalau undangan saya datang. Ya gitu Mbak. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin terakhir dari permasalahan ini dengan dirimu sebagai orang yang garda terdepan buat Pak Yoni. Oke, saya Fevi sebagai asistennya Pak Yoni Dores ya, bukannya pengacara ya. Dan saya juga adalah penyanyinya Pak Yoni gitu loh. Saya juga minta maaf kalau kemarin itu ada kata-kata saya yang salah. Entah itu terlepas dari diedit atau tidak diedit, ya kan? Dan saya juga walaupun penyanyi, saya juga kepengen Lesti untuk segera temuilah Pak Yoni. Kalau Lesti memang belum sempet ada di luar negeri atau mungkin ada kesibukan yang lain, paling tidak pengacaranya lah, tolong hubungi Pak Yoni atau saya. Dihubungi, kita kenalan, itu bagi kita tuh udah yang cukup gitu loh. Sambil menunggu Lesti benar-benar siap pulang dari mana atau apa, ketemu dengan beliau. Harapan saya itu. Jadi masalah ini supaya tidak berkepanjangan. Mungkin kalau saya pansos pengennya lebih panjang kali Mbak. Kalau ujung-ujungnya bilang pasti ini pengennya minta duit gitu. Gimana? Kalau untuk masalah uang bukan ranahnya di saya. Kalau ranahnya di aku cuman jadi gitu. Tugas saya adalah bagaimana cara mempertemukan Lesti dengan Pak Yoni dengan secara baik gitu. Untuk selebihnya masalah uang, masalah polisi apa itu mungkin ada di pengacara. Dan lagi pula kita nggak ada di otak tuh nggak ada urusan duit sebenarnya. Yang keluar kata-kata 4M bukan dari kami. Itu memang pihak polisi, itu pasal yang tercantum. Nggak ada kita mau 4M, nggak ada.